tapi dengan nanya karyawannya, nanya OB-nya, nah dia dapat pendapat yang lebih fair ternyata. Wah, bos saya gini, galak, bos saya suka apa berkonflik misalnya kayak gitu. Atau bos saya orangnya dermawan, apa suka nolong ke karyawan kalau lagi membutuhkan. Nah, itu kita bisa dapat gambaran soal yang mau berjodoh dengan kita tuh dengan cara seperti itu, dan itu common. Yang saya amati beberapa investor di ISEF kemarin itu sampai deal itu butuh berbulan-bulan juga untuk yang sifatnya masuk ke ini ya, ke saham ya, atau ke perusahaannya, bukan hanya meminjamkan, itu bisa sampai ke sana gitu untuk memahami kondisinya gitu Kang Rusman. Jadi nah nanti perusahaan bisa diyakinkan dengan hasil pengamatan Kang Rusman. Terus uh, mau tanya, ketika usaha kita bersebelahan dengan usaha lain, misal sama-sama warung walaupun menu berbeda, apakah kita bisa menerapkan pasangan, misal produknya nasi lewat? Bisa, selama tadi kata kuncinya apakah memungkinkan si database ini bisa kita sharing, si customer ini bisa kita sharing dengan produk pasangan tersebut. UMKM cluster apa untuk Syirka dan apakah startup digital bisa? Uh, di luar ekosistemnya bisa nggak bisa bisa, tapi di tahun ini saya nggak paham apakah ada investor yang berminat untuk invest ke startup digital atau tidak, kan itu nanti jadi keberminatan si investornya sendiri gitu. Oke Kang, Oke ya, ini kita siap. apa? Oh, Masuk lanjut saya ke baca materi lagi dulu ya Kang. Kang ya, dua dua Siap. pertanyaan lagi ini. Oh ya. Usaha saya sedang proses ke arah desa. Jadi usaha lestari dan menjadi ikon desa. Apakah ada trik dan tips untuk pola kerjasama dengan investornya desa Lebah? Beberapa investor tidak hanya melihat dari apa, dari return return uangnya ya, misalnya net profit marginnya atau return on investmentnya. Misalnya saya masukin duit berapa, balik berapa, tidak hanya dari sana. Ada beberapa investor yang value driven gitu ya, bahwa dengan saya invest ke sini, saya bisa bantu banyak orang. Misalnya case kemarin yang sempat rame tuh, ada investor yang narik dananya dari satu institusi keuangan karena pengen si dananya itu dipakai buat bantu UMKM. Ada juga investor yang kayak gitu. Bisa jadi returnnya nggak besar tapi dampaknya banyak, juga ada investor seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ya. Jika masih berupa usaha perorangan, belum CP atau PT, apakah bisa mengajukan kerjasama dengan investor? Bisa. Tentu nanti yang paling ideal untuk mengcover kerjasama dengan apa, dengan pendana ini, terutama mereka jadi shareholder, tentu nanti uh, mereka akan masuk lewat PT ya biasanya, entah lewat perseorangan misalnya nama dia sendiri atau holding yang dia punya. Misalnya kalau saya masuk, bisa jadi Salman jadi investornya usahanya warung baper misalnya. Salman jadi investornya warung baper, atau You Business masuk jadi investornya warung baper. Nah, kalau misalnya si usahanya belum berbadan hukum, nanti biasanya di beberapa case yang sebelumnya saya lihat, itu dibantu diurusin si investor menyediakan dana khusus untuk mengubah status usaha yang asalnya perorangan tadi bisa jadi berbadan hukum misalnya PT. Kurang lebih seperti itu. Itu ya, Kang Asmir. Kita lanjut ya. Siap, lanjut Kang. Oke. Nah, permodalan kemarin di pertemuan pekan lalu, saya sudah jelaskan bahwa salah satu alat ukur menilai bobot besarnya usaha itu dari neraca, dan neraca itu dibangun dari tiga komponen, yaitu harta dan hutang tambah modal. Jadi harta itu ngomongin bentuknya apa, aset bentuknya apa. Kalau yang sebelah kanan ini ngomongin dari siapa gitu ya. Misal ini Kang Asmir saya minta jadi driver Gojek saya gitu ya. Nah, Kang Asmir ngemodal bensin
saya kasih pinjam mobil gitu ya. Total harta misalnya mobilnya 100 juta. Kang Asmir punya duit 2 juta buat bensin dan operasional. Jadi total hartanya uang kas dalam bentuk 2 juta, aset dalam bentuk kendaraan senilai 100 juta. Hutangnya karena mobilnya saya pinjamkan, artinya harus dikembalikan, itu hutangnya 100 juta. Modalnya 2 juta. Kurang lebih sesederhana seperti itu. Nah, hutang itu sederhananya seperti apa? Kita bikin mudah ya. Nanti di satu waktu, aset yang masuk atas nama hutang harus dikembalikan atau harus ditunaikan. Aset yang masuk lewat modal, ya ini baru didistribusikan sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Ya udah misalnya perusahaannya ditutup, ya modal ditarik. Nah itu cenderung lebih lama dikembalikannya. Yang ini jangka pendek, yang ini jangka lebih lama. Sederhananya seperti itu. Nah, neraca biasa dibangun dari bentuknya kolom seperti ini. Tadi ya harta misalnya aset, peralatan, bahan yang dimiliki perusahaan, bisa jadi aset tetap, aset tidak bergerak gitu ya. Ini jadi total harta. Neraca itu kewajiban. Misalnya sesederhana teman-teman sekarang udah tanggal 20, gajian biasa tanggal 1 ya. Nah, itu tuh udah ada sebenarnya utang. Utang 20 hari kerja dari karyawan yang belum digaji karena baru tanggal 1 digaji. Misalnya juga beban listrik, itu udah juga masuk ke beban liabilitas dan sebagainya. Nah, terus ada modal. Nah, ini yang tadi kontribusi pemilik. Modal ini biasanya terdiri dari dua komponen, entah itu dari kontribusi pemilik atau yang kedua laba. Laba berjalan atau laba ditahan. Nah, ketika diakumulasikan, kenapa namanya balance sheet, dia kanan dan kiri harus sama. Nah, dengan melihat neraca, biasanya bobot atau kapasitas dari satu perusahaan bisa dilihat. Oh, besarnya aset kurang lebih seperti apa. Dan salah satu tugas pengusaha adalah memperbesar aset gitu. Supaya ingat tadi di kisah awal, mau apapun tujuannya, entah keluarga, agama, kesehatan, terus apalagi teman, jangan sampai uang ataupun kesejahteraan jadi kendala karena hanya alat dia mah. Nah, melihat kesejahteraan dari satu perusahaan itu bisa dilihat dari yang namanya neraca. Nah, neraca sederhananya biasa disusun seperti ini, teman-teman. Sebenarnya sekarang enak ya kalau udah ada artificial intelligence, teman-teman bisa buka chat GPT, bisa buka Gemini. Teman-teman masukin laporan keuangannya atau informasi yang teman-teman tahu, bisakah Anda membantu saya menyusun neraca? Atau bisakah Anda membantu saya membuat laporan keuangan? Nanti ikutin aja instruksinya, dia bantu susunin, dia bantu rapihkan. Gitu. Nanti tinggal dicek hasilnya benar apa enggak. Nah, si harta ini yang warna hijau. Ini biasa disusun dari yang atas paling liquid, yang bawah paling rigid. Kenapa disebutnya aktiva, lancar sama aktiva tetap? Yang ini gampang dicairkan. Misalnya teman-teman punya harta 2 triliun, tapi dalam bentuk tanah. Nah, pas butuh isi token listrik, kan nggak bisa bayar PLN pakai tanah gitu. Karena sebagian besar asetnya justru bentuknya aktiva tetap. Nah, ini disusun berapa persen harta itu harus dalam bentuk kas. Kalau ada investasi jangka pendek berarti bisa dicairkan, misalnya investasi reksadana, deposito, saham, dan lain-lain misalnya. Piutang. Piutang ini misalnya dari konsumen atau dari rekanan bisnis dan sebagainya. Ini kan bisa ditarik, dicairkan. Persediaan barang. Misalnya teman-teman punya stok hijab yang udah jadi, bisa dijual dulu supaya jadi kas. Barang jadi dalam proses atau bahan baku sekalian. Misalnya bentuk kain, ya udah jual lagi ke pabriknya atau jual lagi ke relasi yang juga bikin hijab misalnya. Nah, terus beban biaya dibayar di muka, misalnya bayar kontrakan, eh, bayar sewa tempat dan sebagainya, itu juga jadi harta gitu ya. Nah, terus
Selanjutnya, aktivitas tetap, misalnya mobil, kantor, mesin produksi, tanah, dan lain-lain. Ada juga depresiasi ya, ini kerusakan misalnya nilai kerusakan atas aset fisik yang dimiliki. Nah, terus ada pasifa, ini ngomongin punya siapa tadi. Yang paling atas, ke atas yang warna putih ini ditulis berdasarkan eh, jatuh temponya. Makin atas, makin pendek. Makin bawah, makin panjang waktu pelunasannya. Hutang dagang misalnya dibayar seminggu sekali atau sebulan sekali. Dikasih barang sama supplier gitu ya. Estimasi hutang pajak dibayar tahunan. Tapi udah dihitung di awal bahwa saya udah nabung buat bayar pajak berapa daripada nanti udah jadi kena wajib pajak kesedot cash karena harus melunasi hutang pajak. Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo, misalnya bayar tabungan kontrakan atau biaya renovasi misalnya yang belum dilunasi, ini juga masuk ke kewajiban lancar. Nah, kewajiban jangka panjang tadi mana? Dari investasi, dari modal pemilik, atau dari laba yang ditahan. Nah, ini contoh untuk pemanfaatan si neraca ini gimana? Untuk tahu sebenarnya dari periode ke periode apakah perusahaan itu tumbuh asetnya atau malah turun asetnya. Ini contoh ya, harta yang awalnya misalnya 10 miliar atau 10 juta di tahun 2023. Terus di akhir 2024 hartanya udah jadi 20. Berarti aset bertumbuh gitu ya. Nah, hutangnya seolah bertambah 7 ke 8. Hutangnya secara kasat mata bertambah tapi komposisinya berkurang. Yang di sini 70%, yang di sini hutangnya cuma 40%. Kan ini ya, kemarin saya diskusi ya. Uh, Boleh saya ditulis di kolom komentar ya Kang Asmir. Mending punya uang 10 juta tapi tidak punya utang. Boleh ditulis ya Kang Asmir. Punya uang 10 juta tapi tidak punya utang, itu opsi 1. Opsi 2, punya uang 1 miliar, utangnya 990 juta. Itu opsi 2. Di sini Cung yang pilih 1, yaitu punya uang 10 juta tapi nggak punya utang. Atau opsi 2, punya uang 1 miliar tapi utang 990 juta. Iya, ini pertanyaan udah kemarin. Saya juga ngecek sudah paham apa enggak gitu ya. Nah, ini terlepas ya, yang jadi masalah itu kan kalau misalnya jumlah utangnya lebih besar daripada asetnya. Itu kan yang jadi problem. Jadi akan beda level bisnisnya juga. Nah, ini contoh. Ini apalagi di bagian ini ya. Di bagian ini si utangnya 8 tapi dia tinggal lunasin juga bisa sebenarnya. Berarti dia tinggal likuidasi, dicek si 20 harta ini yang udah dalam bentuk kas berapa, kalau kasnya ternyata 14 ya udah lunasin juga bisa. Mau sekarang juga bisa gitu. Tapi kalau ternyata dia bentuknya tiap dapat duit habis Ramadan dibeliin tanah, nanti pas harus punya kewajiban bayar kain dan sebagainya kan repot karena nggak liquid. Nah, itu perlu di sana ya di maintain pengelolaan asetnya. Nah, izin mengingatkan lagi ke gambar ini, kira-kira kalau biarkan teman-teman pengen diinvest misalnya atau pengen didanai. Nah, kita juga harus belajar psikologi pendana gitu. Pada saat mau mendanai, kira-kira kalau aset teman-teman banyak, terus banyak mencetak laba, tapi utangnya dikit, apa yang akan dilakukan? Invest lagi. Investnya ke siapa? Ke bisnis orang lain. Ya silahkan. Terbaik ke bisnis sendiri untuk memperbesar kapasitas gitu ya. Kalau teman-teman di posisinya Warren Buffett, apa yang akan dilakukan? Nah, ini harusnya jadi sebuah renungan gitu ya. Nah, ada satu buku yang bagus yang teman-teman bisa baca bukunya atau bisa dengar audiobooknya. Di YouTube ada audiobooknya. Itu bisa bisa didengar sambil kerja ya. Tadi saya juga sempat cek
Kalau audiobooknya cukup 4 jam selesai sambil dengerin. Nah, ini buku klasik yang usia bukunya tuh hampir 100 tahun, teman-teman. Jadi di awal abad 20 atau di tahun 19 berapa gitu, si buku ini sudah ada. Dan dia memberikan beberapa nasihat. Nasihatnya tuh, pada saat misalnya, maaf ya bukan 7 ini, 10 saya salah ketik. 10 pelajaran. Yang pertama, sisihkan untuk diri sendiri. Jadi sebelum membayar kewajiban yang lain, jadi di buku ini diceritakan sebenarnya kita cuma membayar kedua pihak. Setiap uang yang masuk ke kita tuh biasanya dibayar hanya kedua pihak. Satu pihak itu diri kita sendiri, yang kedua orang lain. Orang lain itu seperti apa? Misalnya contoh kita makan. Akhirnya kan kita bayar ke pasar atau bayar ke toko. Kita pakai listrik, ternyata membayar PLN. Kita beli bensin, kita bayar ke Pertamina. Terus kita punya karyawan, kita bayar gaji karyawan. Nah, di buku ini disarankan untuk bayar diri sendiri terlebih dahulu. Terus yang kedua, hiduplah di bawah kemampuan. Supaya apa? Supaya dari pemasukan yang kita dapat, kita selalu bisa sisihkan. Nah, dari hasil sisihkan itu, masuk ke poin ketiga. Ini bahasa bukunya, biarkan uang yang bekerja untuk Anda. Supaya dia beranak pinak. Dalam artian, dibuat jadi usaha, dibuat jadi modal. Gitu ya. Nah, poin yang menarik, uang di buku ini tuh bilang, uang itu senang deket sama orang yang bisa jagain uang. Dan dia sering menjauh dari orang yang nggak bisa jagain uang. Jadi uang hanya berkumpul kepada orang yang bisa jagain uang. Dan dia jauh-jauh dari orang yang nggak bisa jaga uang. Nah ini, lindungi kekayaan Anda dari kehilangan. Poin yang menarik dari Warren Buffett gitu ya, dia lebih memilih, kan ini udah saya sampaikan di pekan lalu, Warren Buffett tuh lebih memilih tidur nyenyak malam ini daripada ngejar potensi esok hari. Kalau tidur doang mah, itu menjamin asetnya tidak berkurang. Karena uang tidak dikeluarkan dari rekening. Tapi ngejar potensi mah, itu ada dua kemungkinan. Satu, jadi untung. Dua, jadi rugi. Nah, di sanalah perlu kita decision making gitu ya. Berpikir secara logis, apakah keputusan yang kita ambil itu sehat atau tidak. Lebih berpotensi mendatangkan keuntungan, atau sudah jelas-jelas akan menyebabkan kerugian. Jadi poinnya, lindungi kekayaan Anda dari kehilangan tuh. Harta yang sudah masuk ke neraca, ke sini ya, jangan sampai hilang gitu. Hilang tuh dalam artian salah ngambil keputusan. Karena dialirkan ke keputusan-keputusan konsumtif misalnya gitu. Nah, terus investasi pada diri sendiri dengan menambah ilmu, banyak baca buku, banyak silaturahim sama orang, ikut kelas online ataupun offline. Nah, itu investasi kepada diri sendiri. Pastikan penghasilan masa depan dalam artian, walaupun dunia ini tidak mudah ditebak, tapi banyak pola. Kita bisa melihat orang yang berhasil berpola, atau bahasa guru saya, sukses berpola, gagal berpola. Dikisahkan ya di pekan lalu, Ronald Reagan itu seorang janitor, satpam doang, tukang bersih-bersih, tapi dia punya pola pola berhasil, yaitu dia pandai menabung dan menjaga aset. Sehingga di akhir hayatnya dia punya aset sampai 8 juta dolar. Ada pola gagal juga. Tokoh lain lah, seorang pengusaha besar yang sampai bangkrut di Silicon Valley karena senang gambling, senang berjudi, dalam artian pada saat dia ngambil potensi, dia gak ngukur resikonya. Padahal potensi sama resiko tuh saudaraan. Mereka barengan terus gitu, si potensi dan resiko tuh. Nah, ini pastikan penghasilan masa depan. Dalam artian, ini ya teman-teman,
kita udah banyak lihat juga pola gagal orang judi online. Nah, itu kan, wah, ya jelas lah judi memang nggak boleh. Tapi banyak orang berbisnis juga gaya berjudi dengan cara berasumsi gitu ya. Ah, kemarin saya juga, misalnya gini ya, punten. Kemarin saya dengan biaya iklan 10 juta aja per hari bisa dapat tuh omset 30 juta. Berarti kalau saya naikkan jadi 100 juta, saya bisa dapat 300 juta. Nah, itu asumsi tanpa fondasi gitu. Padahal harus dipecah komponen-komponen apa yang membuat dengan biaya iklan 10 juta bisa menghadirkan sales 30 juta misalnya. Nah, terus tanya nasihat dari ahli. Jadi kan sudah banyak. Ahli ini bisa jadi yang punya pola sukses, bisa jadi pola gagal juga bisa. Tanya ke yang judi online, kenapa bisa sampai sesusah ini? Mungkin tamak, mungkin nggak bisa kelola diri, dan sebagainya. Itu juga boleh kita jadikan sebagai ahli ya. Yang harus kita hindari pola-pola gagalnya. Gitu. Kembangkan kebiasaan menabung. Nah, menabung ini di usaha tuh disebut membangun aset. Atau ada kolom di neraca itu laba ditahan. Misalnya ketika satu usaha berhasil mencetak laba itu 20% per tahun, dan dia secara komitmen 10% tidak diambil tapi digulirkan dalam usaha, kan berarti itu neracanya bertumbuh dari waktu ke waktu sebanyak 10% gitu. Lindungi diri dari penipuan. Maaf ya, ini jangan dipikir penipuan online atau ngeklik apa, kalau iklan BCA mah don't know, kasih no gitu ya. Kalau nggak tahu, kasih no. Kan ada ya iklannya gitu, itu penipuan yang umum lah, yang kita dapat misalnya dari SMS, dari WhatsApp. Penipuan juga termasuk ini teman-teman. Bisnis-bisnis yang nggak kita paham, tapi kita serakah pengen invest di sana. Tapi kita sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget. Itu juga di buku ini diceritakan sebagai sebuah penipuan. Nah, berderma juga dengan bijak. Nah, ini ada bahasa lain yang menariknya di buku, di beberapa tulisan yang saya baca. Beberapa teman itu bills. Some friends are bills. Some friends are investment. Jadi, sebagian teman itu biaya, sebagian teman yang lain investasi. Nah, kita harus lihat juga pada saat mau berderma tuh kita mengkomitmenkan diri derma kita tuh menjadi kebaikan berkelanjutan atau jadi ketergantungan berkelanjutan. Itu juga silakan dievaluasi apakah derma kita bijak atau tidak. Nah, di mata investor, ketika mereka asetnya bertumbuh, mereka punya banyak alternatif, teman-teman. Mereka bisa reksadana atau deposito berjangka, misalnya cari perbankan, dikunci dananya sekian waktu gitu ya. Atau reksadana, atau ke saham langsung, memilih bisnis-bisnis untuk diinvest. Atau surat obligasi yang diterbitkan negara, reksadana ke manajemen investasi, bond atau surat utang misalnya. Atau invest ke emas, karena emas nilainya tidak pernah turun. Nah, ini kalau teman-teman jadi investor, baiknya diversifikasi gitu. Tidak menyimpan semua telur dalam satu keranjang. Termasuk juga mungkin investasi dalam bentuk bisnis sebagai investasi yang beresiko ya. Beresiko itu dalam konteks apa, dibanding dengan instrumen investasi lainnya. Di bisnis bisa jadi rame banget, bisa jadi sepi banget. Oke. Nah, ini contoh ya. Apa, teman-teman bisa bisa pelajari skema ini mungkin di YouTube di mana, tapi saya percepat sederhananya. Ini contoh apa, bisnis model perbankan gitu ya. Perbankan cari nasabah, si nasabahnya nabung ke bank, kan bank syariah ada wadiah, ada mudorobah ya. Ada wadiah tuh yang nggak kena biaya, tapi nggak dapat juga bagi hasil. Ada mudorobah, mudorobah bisa dapat bagi hasil, kan itu ada dana murah, ada dana mahal gitu buat perbankannya. Nah, bank
kelola dananya dari jutaan nasabah, mereka salurkan ke developer buat bangun rumah. Terus bersama bank menjadikan developer ini mitra dan bank tersebut sebagai financingnya, gitu ya. Nah, pada saat rumah ini dicicil atau pada saat si pengusaha tadi membayar bagi hasil atau membayar cicilan, dibayarlah dia balik ke bank. Ini jumlah koin-koinnya boleh diperhatikan ya. Terus dari bank dia bagi hasil buat banknya sendiri berapa misalnya ya, buat nasabahnya juga bisa dapat. Kurang lebih seperti itulah cara kerja deposito atau produk investasi lain yang ada di perbankan. Dan kurang lebih sama juga sebenarnya konsep-konsep reksadana dan sebagainya juga sama. Mereka cari instrumen yang bisa mereka invest pada saat ada imbal hasil, mereka ambil fee kelolanya atau fee manajerialnya, mereka bagikan ke investor. Mereka tumbuh juga dari biaya dasar fee atau biaya dari bagi hasilnya. Dan itu bank sangat berhati-hati untuk bisa memilih mana yang layak didanai atau tidak. Nah, terlepas dari ini investor personal atau investor institusi atau perbankan, setidaknya investor juga melihat 5 hal ini, teman-teman. Ini yang tadi harus dipersiapkan. Tadi ada pertanyaan ya, apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama, investor akan melihat wataknya kita gitu. Tadi Lo Keng Hong tuh sampai nanya ke karyawan yang perusahaannya akan dia invest, seneng nggak kerja sama bos ini gitu, untuk tahu karakter. Yang kedua, ngecek kemampuannya, dilihat ya, bilang omsetnya berapa, dicek di gudangnya barang ada berapa, terus cek marketplace-nya keluar barang berapa tiap bulan. Kapital permodalan dia nanti bayar balik kira-kira ada nggak dana buat balikin gitu ya. Kondisi persis ini juga ketika pandemi dan tidak pandemi tentu beda kondisinya. Terakhir kolateral. Di beberapa tempat ada yang kolateralnya fisik, ada juga misalnya beberapa tempat pakai ini personal garanti gitu. Jadi karena dapat rekomendasi dari orang tertentu, nah itu juga beberapa institusi keuangan menjadikan itu sebagai personal, sebagai kolateral atau garansi bahwa orang ini layak didanai. Terakhir ya, sebelum break, ini contoh ya. Karakter misalnya. Kenapa kemarin pada saat teman-teman mengisi formulir, itu ada pertanyaan, pernahkah punya riwayat kredit bermasalah? Itu hanya untuk mencatat karakter sebenarnya. Bahwa barangkali ada dananya, tapi kok dia nggak bayar. Nah, riwayat kredit dan reputasi budi yang baik meyakinkan bank atau investor untuk memberikan pinjaman atau investasi gitu ya. Kapasitas dilihat dari laporan keuangan dan proyeksi pendapatan. Nah, nanti kita akan jelaskan kapasitas bisnis kita dari proposal bisnis atau pitch deck ya. Nanti setelah break kita akan bahas pitch deck. Dari proyeksi pendapatan Rina menunjukkan kemampuan, sebenarnya dia nanti mampu nggak buat bayar balik ke institusi keuangannya. Investasi misalnya, kapital investasi pribadi Ahmad dalam bisnisnya, dia pas bisnis pakai dana dia sendiri juga nggak gitu, atau ada dana lain nggak ketika misalnya bermasalah untuk menutupi masalah tersebut. Kondisi, nah ini dilihat misalnya kayaknya 3 bulan lagi 3 tahun lagi bisnis catering mantep ya. Di sini berapa banyak yang bisnisnya catering, teman-teman? Boleh isi kolom komentar. Catering, tempat makan, restoran, bisa jadi potensinya besar karena kita punya program makan siang gratis gitu. Terus dapat rekomendasi khusus dari pejabat daerah setempat, ada kontrak. Nah, itu juga barangkali menjamin dari sisi penyerapan gitu ya. Terus yang terakhir, kolateral. Nah, apakah punya aset yang bisa diagunkan sehingga ketika misalnya orangnya karakternya bermasalah bisa mengganggu resiko kolateralnya gitu. Jadi supaya orangnya nggak ngemplang, nggak kabur, eh, diamankan dengan bukti kolateral. Nah, kolateral ini di beberapa institusi keuangan mereka ganti dengan personal garanti
atau rekomendasi gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita break dulu, Kang Asmir. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusi Kang. silakan. Oke. Di sini Kang, tadi mungkin Mas ada pertanyaan dari eh, ini berkaitan dengan izin saya melihat terlebih dahulu. Ini yang tadi sudah ya dari Kanaja. Jika masih eh, berupa usaha perorangan, apakah bisa itu sudah dijawab ya tadi ya? Ya, Oke. Banaja udah itu yang. Oh, Banaja bananya udah. udah. Itu Eh, pertanyaan terakhir, Kang. Nah, Siap. setelahnya belum. Oke. Izin bertanya, Coach. Kita kebetulan dari JR Kreatif Denim. Izin bertanya, Coach. Kita kebetulan memproduksi tas dan sepatu jeans kreatif, di mana satu motif hanya satu sepatu atau tas saja. Oh, ini custom berarti ya. Secara positioning, be different kita sudah berusaha lakukan. Alhamdulillah berjalan. Kita bermain di online atau marketplace pada saat COVID yang lalu. Saat COVID saat COVID orang lain lebih konsentrasi ke handphone, jadi penjualan kita cukup naik signifikan. Namun saat ini sesudah COVID selesai, omset kita malah banyak menurun. Walaupun reseller tetap aktif, kita pun ada toko offline-nya juga. Kira-kira ada solusi supaya omset bisa naik lagi. Itu dari eh, GR Kreatif Denim, Kang. Oke, izin karena pertanyaannya nggak spesifik ke permodalannya, biar kita fokus ke sana. Ini saya sarankan dari GR Kreatif Denim, tonton video Mas Jaya, hijrah dari pedagang ke pebisnis, sama video buka langsung laris, Kang. Nanti di sana ada buat ngecek apakah ada yang disebutkan beginner luck ya, keberuntungan pemula, entah karena dikasih pandemi dan sebagainya, tapi dia tidak bisa mereproduksi ulang keberhasilannya. Nah, sebenarnya di beberapa tempat ada yang namanya CRM, pengelolaan database. Di beberapa tempat lain eh, retargeting dan lain-lain lah ya. Hanya kalau kita bahas detail itu mungkin agak panjang dan tidak berkaitan dengan materi sekarang. Saya sarankan tonton video hijrah dari pedagang ke pebisnis sama video buka langsung laris. Itu ya. Oke. Selanjutnya, eh, Untuk teman-teman yang mau nanya, boleh ditulis aja di kolom komentar biar dibaca cepat. Apa nanti eh, kita nggak habis waktu karena nyalakan mic dan sebagainya ya. Boleh ditulis kolom komentar ya. Boleh, ya ini silakan Kang dari Asmir. Raden Ayu, Kang. Dari Raden Ayu. Oh ya, izin buat Kak Rahman, silakan tuh apa pertanyaannya ditulis di kolom komentar ya. Kang mau nanya dari Mbak Raden Ayu. Kalau kita memulai usaha dengan modal yang minim atau tanpa modal, tapi juga nggak ada modal, tapi juga nggak ada modal konsumtif. Jadi keuntungan hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari aja. Eh, itu kira-kira gimana ya? Nah, ini berkaitan nih sama yang kemarin. Pilihannya naikkan penjualannya atau turunkan kebutuhan biaya hidup sehari-harinya. Kemarin kan sudah dijelaskan ya bahwa untuk memperbesar aset itu kita harus belajar mencadangkan yang disebut dana abadi atau dana cadangan. Nah, dari dana cadangan itu ada yang namanya dana darurat. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya, nanti teman-teman boleh tonton lagi ya. Di pertemuan online pertama itu, saya sempat bahas psikologi of money gitu. Jadi, mengenai orang yang mampu punya aset itu bukan karena gajinya besar atau bukan karena penghasilannya besar, tapi karena perilakunya. Bukan juga karena kecerdasannya, tapi perilaku keuangannya. Nah, saya dapat nasihat tuh yang diubah ya gaya hidupnya kita. Kalau belum bisa kita perbesar kapasitas kapitalnya kita. Nah, kalau kita memulai usaha dengan modal yang minim atau tanpa modal, tapi juga nggak ada modal konsumtif buat sehari-harinya ya, terbaik dipastikan sebenarnya operasional kita tuh butuh berapa, termasuk buat makannya kita. Dari sana ketemu tuh selisihnya apakah defisit, apakah surplus. Kalau surplus berarti cukup. Kalau defisit, pilihannya cuma dua. Kurangin biaya hidupnya, atau kedua naikkan
pemasukannya. Nah, naikkan pemasukan ini bisa diterjemahkan, misalnya kurangnya 2 juta. 2 juta ini kalau dari hasil penjualan satu produk, misalnya untungnya 100.000 deh. 2 juta ini kan setara dengan 20 pieces. Kalau keuntungan produknya 20.000, berarti jualan 100 pieces tambahan. Sederhananya seperti itu. Jadi di fase awal-awal mah kita menyesuaikan lah. Kemarin juga cukup banyak dibahas di pertemuan online pertama untuk ngebahas balancing pemasukan yang fluktuatif sama pengeluaran yang fix. Itu kan jadi satu perenungan saya pribadi tahun lalu. Biaya listrik segitu-gitunya, biaya sekolah anak segitu-gitunya, semuanya biaya cenderung tetap atau bahkan naik. Tapi kalau penjualan naik turun, gimana meyakininya ya? Yang harus di-adjust pengeluarannya diturunin supaya kita punya kelebihan, atau pemasukannya dinaikkan supaya kita bisa menutupi kekurangan gitu. Hedging aset terbaik seperti apa, Coach, untuk UMKM? Hedging itu untuk menjaga nilai ya. Nah, tergantung, ini terbaik sih diversifikasi macam-macam. Ada beberapa pendapat yang mereka memvariasikan aset mereka ke dalam beberapa bentuk. Tadi saran saya di divariasikan. Misal ada yang bilang kas itu harus 10% dari total aset. Ada yang juga disebut kas kecil. Misalnya buat kembalian, buat isi bensin dan sebagainya. Itu ada rasio-rasionya. Kas kecil misalnya di beberapa tempat mereka set 5%. Total harta dalam bentuk kas itu 30% misalnya. Berapa banyak harta yang masih dalam bentuk bahan baku, berapa banyak harta yang harus ada di dalam bentuk bahan jadi, berapa banyak yang dalam bentuk alat, tanah, dan lain-lain. Poinnya, tentu perilaku bisnisnya harus dibaca. Sebenarnya seberapa cepat cash flow di perusahaan kita. Nah, dari sana nanti bisa diterjemahkan. Jangan sampai, ini mirip nih, saya ada satu relasi yang dia bisnis fashion, sebenarnya penjualan saat Ramadan kenceng banget. Tapi pas abis Ramadan banyak saudara datang ke rumah, butuh uang dan sebagainya, akhirnya gak kebayar ditukar sama tanah. Nah, hitungannya sebenarnya jumlah hartanya cukup untuk modal tahun depan, untuk tumbuh 3 kali lipat itu cukup. Tapi karena tadi dipakai beli tanah, akhirnya dia butuh pendanaan lagi. Nah, ini tentu harus selesai dengan proyeksi. Kan kita bisnis tuh harusnya punya rencana ya. Milestone tahun ini pengen apa? Dari pengen tercapai itu butuh biaya berapa, butuh modal berapa, berarti yang harus liquid dalam bentuk kas berapa. Termasuk juga rasio piutang. Banyak aset tapi bentuknya piutang, kan itu juga effort buat menagihnya dan sebagainya. Nanti dicek perilaku usahanya seperti apa. Gak ada format baku, cuman yang common saya dengar ya, tadi ada yang menyimpan kas itu 30% dalam bentuk aset. Bahkan nggak boleh lebih dari itu, karena nanti si karyawan jadi nyantai gitu. Ah, nggak apa-apa lah, nggak nyampe target juga karena di rekening masih banyak duit nih. Nah, itu juga kurang lebih seperti itu. Mas Jaya tuh dulu pernah cerita, Pak Sandi itu juga seperti itu. Ketika ngelihat perusahaan sudah berkelebihan aset, dia tarik semua si kas itu sebisa mungkin, menyisakan sedikit aja supaya manajemennya keringetan gitu. Gitu. Ada lagi, Kang? Ada Kang, ini eh, ada dua pertanyaan tapi bisa dijawab satu dulu mungkin untuk Boleh. sesi yang Habis sekarang. ini saya izin break toilet dulu ya. Siap, oke. Oke. Eh, Tadi apa ya, untuk Kak Arden Ayu tadi udah apa, dananya sudah terbiasa disimpan, tapi akhirnya memang kepake-kepake lagi. Mungkin ini ada baiknya mungkin tadi ya, pelajari atau bisa dicek lagi video yang kemarin ya Kak ya. Untuk dilihat untuk membiasakan diri itu gimana caranya. Itu boleh dilihat di video yang kemarin udah kejawab. Eh, nah ini untuk Ini MAC ya. ya, MAC. Kak saya tidak begitu bagus di pembukuan dan pencatatan toko, baru sampai di ketika waktu belanja bahan ada
terus dikarenakan karyawan dikasih upah harian, jadi nggak begitu berasa pengeluarannya. Tiap hari selalu nyimpen 300.000 dari penghasilan di luar pengeluaran dari upah. Kira-kira seperti apa catatan keuangan? Ini mungkin Oke, lebih ke rekomendasi ini Kang, pencatatan keuangan, entah itu aplikasi atau metode atau gimana Kang? jadi di buku The Richest Man in Babylon, jangan sampai teman-teman udah jago cari duit, tapi wadah embernya itu bocor gitu. Itu poin yang disampaikan. Jangan sampai uang udah dibawa masuk, tapi ada pintu keluar karena nggak dijaga dengan baik. Itu ya di buku The Richest Man in Babylon tuh diajarkan ini nih poin eh, nomor 4, lindungi kekayaan Anda dari kehilangan. Jadi pastikan. Nah, bagaimana kita bisa tahu uangnya keluar atau tidak karena nggak dijagain. Nah, cara cara sederhananya dibuat mitigasi teman-teman. Jadi sebisa mungkin misalnya dengan sekarang saya nggak merekomendasikan semua harus online juga ya. Tapi sekarang dengan adanya transaksi bank, mutasi rekening kan mudah kita catat tuh. Jadi nggak mesti tiap hari fokus di sana. Selama transaksinya tercatat secara digital, satu saat bisa di-download, itu ngebantu banyak. Nah, bagian yang masih butuh uang tunai dibatasin, dilimitasi. Misalnya sekian persen aja dari total harta. Atau misalnya finance di beberapa tempat, ya udah semua uang harus ada di rekening, selebihnya yang ada di laci cuma 500.000. Nah, nanti yang perlu dipertanggungjawabkan si 500 ribunya itu. Nah, itu belajar nyatet dia rapihin. Apa kan sistemasi itu sederhananya gini ya, mencatat apa yang akan dilakukan, melakukan apa yang dicatat termasuk terhadap keuangan. Jadi nanti dirapihinnya tinggal sekali-kali aja, nggak perlu semuanya. Kalau semuanya dalam bentuk tunai, kita akan kerepotan juga nanti untuk mengelola data tersebut di satu waktu. Walaupun sekarang udah banyak jasa ya yang bisa bantu mencatat itu, gitu. Oke, Kalau siap. pencatatan pakai aplikasi yang benar akurat, yang benar-benar akurat ya harus. Kadang si masalahnya tuh bukan di aplikasinya, masalahnya di orangnya. Jadi kalau kata teman saya yang ahli hacker, kalau ngehack sistem mah susah. Yang bisa dihack itu manusianya. Dan tahu kan ada perbankan yang satu waktu itu kemarin kena hack. Cara ngehacknya tuh ternyata bukan di sistem yang ditembak, tapi ada karyawan yang pakai flash disk. Nah dari sana si sistem banknya kehack. Dari flash disk justru, bukan dari sistemnya. Gitu ya. Sementara seperti itu dulu. Siap. Kang Asir Oke, boleh isi dulu waktu siap. breaknya, silakan dengan Oke. pengumuman-pengumuman. Silakan Eh, saya izin break dulu. siap. Teman-teman, ini eh, sambil nunggu Kang Salman kembali mungkin ya. Ini saya izin eh, menginformasikan, habis ini nanti akan ada pemaparan tentang pitch deck ya. Tadi ada pertanyaan nih yang berkaitan dengan pitch deck nih. Jadi nanti insya Allah yang setelah ini akan ada pemaparan tentang pitch deck berkaitan dengan apa saja sih yang perlu disiapkan biar lembaga keuangan itu bisa tertarik atau visibilitas kemungkinan untuk disetujuinya lebih besar itu apa saja nanti akan dibahas. Nah, di samping itu nanti juga di akhir acara ini nanti ada tugas ya yang akan disampaikan oleh Kang Salman. Eh, Tugasnya berkaitan pitch deck. Jadi teman-teman punya waktu 1 minggu untuk membuat pitch deck sesuai format yang nanti dikirimkan. Dan insya Allah kami akan kirimkan juga link untuk teman-teman mengisi mengisi atau upload pitch deck-nya. Jadi nanti ada format dan teman-teman uh, silakan masukkan pitch deck-nya di link. Kemudian satu lagi, kabar baiknya teman-teman untuk laporan keuangan juga akan diperpanjang. Uh, apa Waktu upload laporan keuangan ini kaitannya apa untuk membantu teman-teman juga uh, menganalisa ya, menganalisa apakah catatan keuangan sudah baik atau tidak karena tadi kan sudah di-share ya oleh Kang Salman, uh, kita gunakan
teknologi yang sudah ada nih, AI sekarang, bisa dimaksimalkan dengan pencatatan seperti ini, apakah sudah benar atau belum? Kemudian nanti teman-teman masukkan semua komponen yang dibutuhkan oleh dari AI, dari ChatGPT untuk teman-teman bisa bisa mengisi gimana sih pencatatan keuangan yang baik menurut konsep itu seperti apa. Ini juga takutnya kemarin ada yang kesalahan apa mengisi pengisian, boleh nanti diupdate gitu ya di link yang sudah kemarin di-sharekan. Jadi boleh teman-teman isi lagi formulirnya untuk memastikan semua formulir yang teman-teman masukkan, semua komponen ya, yang kemarin ditanyakan, baik itu omset, baik itu penghasilan bersih, kemudian hutang jangka panjang, hutang jangka pendeknya sudah betul atau belum, nah itu boleh sekalian diupdate ya. Gitu. Oke, Kang Salman sudah kembali. Eh, kita lanjutkan mungkin Kang ke materi yang lain. Ini ada satu sesi terakhir nih mudah-mudahan kita tepat ya. Kita akan bagi 2 sampai setengah 4, kemudian break lagi dan diteruskan sampai jam 4. Dipersilakan Kang. Oke, suara saya jelas ya, Kang? Sudah masuk Kang? Siap. Tadi sampai ini ya, uh, contoh 5C. Jadi terlepas ini satu terminologi yang erat kaitannya sama perbankan, tapi buat teman-teman yang nanti tidak perbankan pun terlepas mau apa enggak memenuhi kriteria ini mah menurut saya harus gitu. Kadang dari investor pun melihat variabel-variabel ini, karakternya gimana, orangnya amanah atau tidak gitu ya, kapitalnya, kondisi, kolateral dan lain-lain. Kan di sana banyak mencatat perilaku eh, ketika orang berkaitan sama uang. Nah, ada variabel yang menarik sebenarnya teman-teman. Ini perihal leveling dari bisnisnya oke atau enggak, ditambah dengan bankable atau tidak. Sederhananya, visible atau tidak tuh bisnisnya punya potensi tumbuh atau tidak, bisnisnya berjalan dengan baik atau tidak. Bankable ini ngobrolin administratif atau tidak gitu ya. Jadi yang tidak visible mah bisnisnya udah nggak oke, tapi nggak administratif juga gitu. Pencatatan keuangan berantakan, uang bercecer di mana-mana, tidak ada petugas khusus yang amanah memegang uang misalnya gitu ya. Ada yang bisnisnya tumbuh gitu saja tapi tidak tercatat, tidak administratif. Yang ini dibina. Kalau yang ini mah memang baiknya menemukan mau bisnisnya oke dulu, sarannya mah bisnisnya bagus dulu aja. Nggak apa-apa, nggak administratif juga. Biar tahu ya nanti teman-teman pada level yang mana. Kalau sekarang bisnisnya udah bagus, mungkin ada pada level ini atau ada pada level ini ya. Nah, kalau bisnisnya belum oke, diokekan dulu lah. Cetak profit dulu, laku dulu, dan sebagainya. Bisa jadi bisnisnya udah bagus, tapi tidak administratif. Nah, ini akan dibina, diinkubasi supaya dia masuk ke visible, bankable. Nah, atau bisa di kondisi yang lain, yaitu bisa jadi bisnisnya nggak oke, tidak visible, tapi sebenarnya dia administratif. Nah, ini berarti perlu mentoring. Kalau ini mah perlu pelatihan administrasi, kalau yang ini mah perlu pelatihan bisnis supaya dia bisa meningkatkan performa bisnisnya pada posisi bisnisnya visible dan juga administratif gitu. Sederhananya seperti itu. Nah, dari pendana-pendana yang ada di berbagai macam di ekosistem syariah ini ada beberapa jenis. Yang paling beresiko ini yang duafa mikro dan kecil. Ini mungkin sumber dananya lebih baik dari institusi amil zakat gitu ya. Jadi dananya dana dalam tanda kutip hibah, siap hilang gitu. Nah, naik level ke dana wakaf atau ada institusi namanya bank wakaf mikro. Nah, ketika udah administratif dan menengah, mungkin pas ke baitul mal wa tamwil.
BMT atau koperasi syariah. Pada level yang lebih tinggi lagi mulai ada BPRS syariah, HIK dan sebagainya ya. Nah, di level menengah juga kita akan menemukan fintech syariah. Ada peer-to-peer lending, ada apa equity crowdfunding dan sebagainya. Nah, ada multi finance juga, terus bank syariah, ada modal ventura syariah. Nanti teman-teman juga bisa cari ya, beberapa alumni juga ISEF ada juga yang kemarin dapat modal ventura syariah. Ada yang juga IPO di capital market syariah. Nah, ini saya ingin jelaskan ekosistemnya aja sih, biar teman-teman paham bahwa sumber dana itu nggak cuma itu-itu aja, tapi berbagai macam. Ini hasil kajian dari pakar keuangan syariah, bahwa ekosistemnya kurang lebih seperti ini. Sorry. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir di kelas hari ini. Bahwa ternyata investor itu waktunya terbatas, pembeli itu waktunya terbatas. Ada satu penelitian psikologis yang mengatakan bahwa 83% transaksi terjadi bukan karena produknya, bukan karena bisnisnya, tapi karena pembeli menyukai penjualnya. Nah, di sini ngomongin komponen komunikasi. Jadi bagaimana nanti teman-teman pada saat ketemu investor, ketemu pendana, barangkali nggak bisnisnya banget gitu. Itu mah udahlah jelas ya administratif gitu. Nanti kita filter juga kan berdasarkan performa bisnisnya. Di luar yang sudah jelas ada kan yang di ISEP sekarang, nanti ada beberapa jejaring perbankan. Di luar itu pun Kemenparekraf punya jejaring perhotelan dan restoran. Jadi di ISEF tahun kemarin juga kita fasilitasi untuk bisa link and match beberapa produsen makanan itu bisa supply snack, misalnya buat meeting dan sebagainya ke UMKM, dan itu ada regulasinya. Kemenparekraf cukup punya power untuk bisa mengendalikan hal tersebut. Nah, dalam proses pitching atau dalam proses negosiasi, data ini nggak bisa diabaikan gitu. Bahwa 83% deal terjadi karena lawan bicara suka sama lawan bicaranya. Dan di sini kita harus pandai passing leading. Ada di NLP itu ada passing leading. Passing leading tuh, passing itu menyamakan lah, memirip-miripkan lah poinnya. Sederhananya ada adagium mengatakan, kalimat bijak mengatakan, burung yang sama senang hinggap di dahan yang sama. Jadi orang tuh suka ketemu orang yang mirip dengannya. Nanti di pertemuan ketiga kita akan bahas agak teknis untuk pitchingnya, tapi di kesempatan sekarang izinkan saya untuk fokus ke administrasi proposal bisnisnya ya. Nah ini, menurut Carrie L. Johnson. Nah, panduan deck. Jadi nanti dalam membuat proposal, silakan teman-teman bisa mengacu pada panduan ini, atau ada lagi karena waktunya terbatas ya, nanti untuk pitching tuh 4 menit presentasi, 10 menit tanya jawab. Jadi kalau bisa materi itu seringkas mungkin. Nah, untuk ringkasan kita minta khusus di ISEF ini, di bagian awal ini kita minta yang namanya summary atau executive summary, resume dari bisnisnya kita. Nama usahanya apa misalnya. Nanti teman-teman isi, boleh layoutnya dibuat persis seperti ini, atau sederhananya di halaman depan kita bisa tahu informasi-informasi ini gitu. Nah, pemiliknya siapa? Terus kategori bidang usahanya apa? Food, fashion, atau craft gitu ya. Makanan, fashion, tadi digital, atau kria, silakan. Usia usaha berapa lama? Misalnya 1 tahun, 6 bulan, 10 tahun, tentu dengan tahu usia usaha, kita bisa lihat ketahanan mental dari
pebisnis ini atau usia kematangan bisnis ini udah berapa lama gitu. Nama lokasi usaha gimana? Ini silakan didata. Jumlah karyawan untuk memvalidasi kapasitas usaha gitu ya. Boleh karyawan langsung atau boleh juga karyawan tidak langsung. Nanti dijelaskan aja. Misalnya karyawan tetapnya berapa, karyawan lepasannya berapa, atau freelance-nya berapa banyak, itu juga silahkan dimasukkan ke data. Nah, terus dijelaskan kebutuhan dananya berapa banyak, supaya nanti si pendana bisa lihat ini sesuai apa tidak. Terus kebutuhan dananya untuk apa saja, misalnya untuk belanja modal, untuk modal kerja misalnya ya, untuk pengadaan, kan macam-macam tuh komponen kebutuhan. Dan kita sempat sampaikan ya di apa, reseller enggak, kalau reseller enggak perlu dijadikan karyawan. Ini yang jadi beban tanggungan aja. Ya, kalau reseller kan dia mungkin dibayar per terjadinya satu transaksi, tapi nanti silakan dijelaskan juga di belakang jumlah reseller yang dimiliki, berapa aktifnya, silakan. Tapi poinnya di sini yang langsung jadi beban perusahaan. Nah, kebutuhan dana kan kemarin kita sempat pecah-pecah komponen, mana yang untuk bahan baku, mana yang buat operasional, mana yang untuk belanja modal, mana yang untuk beli peralatan misalnya, mana yang untuk sewa tempat, dan sebagainya. Nanti bentuk pendanaan yang diharapkan apa gitu ya. Misalnya yang sekarang pembiayaan, boleh seperti itu. Terus di halaman selanjutnya, di sini teman-teman punya kesempatan untuk menceritakan. Jadi kan nanti prosesnya presentasi ya. Nah, berikan informasi sekilas yang membantu teman-teman saat presentasi. Jadi presentasi pun nanti jangan baca tulisan yang ada di gambar, teman-teman. Mirip cerita aja, presentasi dan sebagainya silahkan gitu ya. Tapi informasi dasar bisnisnya bisa diketahui di halaman ini. Terus selanjutnya daya tarik, traction atau history silahkan. Di sini silahkan disajikan data pertumbuhan bisnis selama periode yang teman-teman sudah terdata. Misalnya kalau bulanan, usianya 6 bulan, berarti diberikan data selama 6 bulan ke belakang. Usianya 1 tahun, di-provide data 1 tahun ke belakang. 2 tahun terakhir bisa dipecah per kuartal atau per semester, gitu ya. Atau usianya udah tahunan, 5 tahun, 6 tahun, bisa disajikan data pertumbuhan tahunan. Nah, di sini yang saya tampilkan, ini sales dan profit atau omset dan profit. Nah, teman-teman bisa bisa tampilkan juga pertumbuhan pengguna, pertumbuhan omset sama pertumbuhan profit atau parameter lain yang sekiranya diperlukan di bisnisnya teman-teman. Misalnya jumlah cabang baru dan sebagainya silahkan. Ini contoh bulan apa, omsetnya sekian, profitnya sekian. Nanti teman-teman ordernya boleh jutaan, ratusan juta, atau miliaran juga silahkan. Terus salesnya berapa, omset bulan selanjutnya atau tahun selanjutnya, keuntungannya berapa. Terus tahun selanjutnya omsetnya berapa, keuntungannya berapa. Disajikan kurang lebih seperti ini. Nah, targetnya apa? Target ini berkaitan dengan rencana bisnisnya teman-teman. Misalnya dalam 6 bulan ke depan, jangka pendeknya 1 tahun, 2 tahun ke depan mau ngapain. Dibuat poin-poin rencana pengembangan usahanya. Yang atas dasar target-target ini, konsekuensinya dibutuhkan pendanaan. Nah, dijelaskan butuh dana berapa banyak. Misalnya rencananya untuk buka cabang, kebutuhannya 15,8, untuk operasional 26,3%, pengembangan berapa, pembelian bahan berapa, pemasaran, ini bentuknya kan persentase. Nanti teman-teman boleh tuliskan juga dalam bentuk rupiah. Dalam rupiahnya tuh berapa. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Terus boleh ditambahkan tim, foto bisnisnya,
foto lokasinya atau foto-foto produk detailnya juga silahkan, terus dibelikan penutupan. Nah, saya sengaja berikan contoh yang ringkas seperti ini supaya teman-teman bisa padat dalam kurun waktu 4 menit. Karena nanti kalau cocok gak cocok, akan dilanjutkan due diligence gitu. Karena waktunya terbatas, nanti akan ada sesi khusus untuk pendalaman dengan lembaga keuangannya atau dengan investornya atau pendananya. Ini saya kasih contoh ringkas. Nah, sebelum ke sana, saya akan berikan contoh, ini proposal misalnya. Usahanya pisang bakar samba. Terus, ini saya bikin dulu pas zaman Freddy Sambo. Jadi, pisang bakar sambo sebenarnya. Tapi udah, karena kasusnya udah lewat, sekarang kasus yang ramai apa ya? Nanti boleh diganti namanya. Nah, nama usaha pisang bakar samba pemilik Ferdi. Kita Ferdi Samba. Gitu ya. Kategori bidang usaha kuliner. Usia usahanya sudah 2 tahun. Lokasi usahanya di Bandung. Jumlah karyawan 5 orang. Kebutuhan dana 98 juta. Tujuannya adalah membuka cabang baru. Butuh pendananya pembiayaan. Jadi modal singkat aja setahun misalnya boleh dikembalikan. Gitu. Nah, terus di halaman selanjutnya dijelaskan. Pisang bakar ini sudah berdiri semenjak 2020. Berarti udah 4 tahun ya, ini waktu itu saya bikinnya kayak gitulah. Cabang pertama di daerah Jalan Indramayu, Antapani, Bandung. Pisang bakar ini empuk, aromanya khas, manisnya alami tanpa pakai gula dan sebagainya. Terus banyak varian rasa, original, keju, dan coklat. Nah, kita jual harganya 24.000 sampai 42.000 per porsi, bergantung varian yang dipilih. Nanti di bootcamp diusahakan juga bawa produknya ya teman-teman. Kalau kuliner dibawa produk kulinernya, kalau apa? Kalau pakaian dibawa pakaiannya, kria dibawa krianya supaya si pendana juga memahami bisnisnya teman-teman tuh seperti apa dan uh, lebih meyakinkan lah untuk investor kalau mereka paham gitu ya. Terus diberikan datanya karena jalannya baru 2 tahun, yang disajikan ini data 1 tahun terakhir. Penjualan tiap bulannya berapa, terus yang warna, ini warna kuning ya, profitnya berapa. Nah dari sini bisa, nanti kalau bisa disamerikan juga, omset setahun ini berapa, dan keuntungannya berapa. Keuntungannya kalau ada gross profit, boleh ditulis gross profit. Kalau bisa dapat net profit, ya lebih baik. Nanti ngebantu banyak lah. Biasanya nanti analisnya juga mendalami dari data yang teman-teman sajikan gitu. Dari 24.000 misalnya ini ya, dari data ini, dari 24.000 tuh bersihnya berapa sih? Nah dari sana dia validasi. Atau dari 42.000 bersihnya berapa sih? Oh dapatlah 12 ribuan mah. Kurang lebih seperti itu. Sorry. Nah dari sana akhirnya target rencananya seperti apa? Rencananya pengen buka 1 gerai baru dalam 6 bulan ke depan di daerah Bandung Barat. Dengan dana yang masuk tadi, harapannya kita bisa meningkatkan penjualan 2 kali lipat dibanding kondisi yang sekarang ini, masuk ke proyeksi ya. Syukur-syukur teman-teman punya proyeksi yang lebih detail. Ini saya contohkan yang sederhana. Misalnya kalau yang lebih detail, sekarang tuh kita banyak menolak orderan karena kapasitas produksi kita cuma 10.000. Padahal jumlah permintaan tuh 2 kali lipat. Nah, dengan mengadakan dana sekian, maka penjualan kita bisa 2 kali lipat. Keuntungannya bisa lebih besar lagi. Nah, itu juga bagus kalau bisa sedetail itu. Terus, di periode yang sama, kita akan melakukan riset untuk membuka 3 titik baru di Bandung dalam 1 tahun ke depan. Nah, kurang lebih ini data yang membantu banyak dari pengusaha untuk supaya investor lebih tergambar ya. Terlepas dari apa, dari teman-teman cari dana atau cari pendanaan di ISEF ini atau di tempat lain, ya buatlah
dokumen seperti ini siapa tahu dibutuhkan ketika kita mau bermitra dengan orang lainnya. Nah, nanti didetailkan dari kebutuhan dana yang 93 juta tadi komponennya apa aja. Misalnya sewa 26%, marketing 10,2, bahan baku 5,1, lain-lain. Besarnya di capital expenses, expenditure, sorry. Ada gerai dan peralatan. Gerai dan peralatan 52, berarti buat pengadaan meja, kursi, misalnya. Terus apalagi kompor, alat masak, dan lain-lain. Lain-lain buat dana cadangan, bahan bakunya aja cukup 5 juta. Pemasaran buat bayar endorsement atau bayar iklan. Apa kalau di Bandung mah ada Dunia Kuliner Bandung atau jajan pakai receh gitu ya. Di Bandung sewa tempat 26 juta misalnya untuk 1 tahun. Nah, ini teman-teman harus punya anggaran detail supaya nanti investor juga barangkali dananya nggak 1:1 dengan kebutuhan teman-teman. Kita bisa lihat yang mana yang bisa digoyang atau yang mana yang bisa digeser-geser alokasi dananya. Nah, kurang lebih misalnya seperti itu. Boleh ditambahkan dengan foto-foto produk, foto gerai, testimoni, dan sebagainya di bagian akhir. Nah, ini di sini ditutup. Semoga kita bisa dipertemukan dengan orang-orang vibrasi. Itu mah contoh aja ya, kata-kata penutup. Sehingga dalam waktu 4 menit, harapannya teman-teman bisa selesai presentasi. Oke, tips. Sebelum diakhirinya, nanti kita punya waktu setengah jam untuk tanya-jawab. Apa? Yang pertama, tugas kita adalah hemat kata dan tetap sederhana supaya uraiannya bisa lugas dan cepat, bisa disampaikan dalam kurun waktu 4 menit. Terus yang kedua, perjelas revenue model. Revenue model itu sederhananya dari bisnis ini dicetak lewat apa gitu ya. Revenue model itu sesederhana ya udah saya dapat dana dari hasil penjualan pisang bakarnya. Kan ada macam-macam ya. Bisa jadi dapat dana dari jual produk, sama ada space titip jual ke tempatnya kita gitu ya. Terus hindari visual yang mengganggu. Nah, ini karena pengennya rame gitu ya. Banyak foto atau ornamen-ornamen yang dimasukkan. Padahal sebenarnya itu mengganggu presentasi gitu. Nggak esensial dihadirkan di penjelasan. Terus gunakan poin-poin, alih-alih kalimat panjang dalam bentuk paragraf, si slide itu pakai poin-poin aja. Yang audiens pengen kan, kenapa sebutannya PowerPoint? Yang harus punya powernya ya kita, bukan slide-nya gitu. Nanti biar orang itu bisa dapat penjelasan lebih detail dari hasil presentasinya kita. Terus gunakan aplikasi seperti Google Slide atau Canva. Ini membantu pakai template lah, biar secara visual rapih dan sebagainya. Nah, saya kasih brief ya. 7 kesalahan orang dalam membuat slide. Sebentar ya, izin.